Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. TikTok sebagai platform distribusi video singkat memprediksi konsep shoppertainment atau belanja sambil mencari hiburan akan merajai tren pemasaran selama periode festival belanja atau mega sales. Brand harus beradaptasi dengan perubahan tren yang terjadi, termasuk perilaku konsumen dalam mengkonsumsi konten digital. Tren ini hadir dari hasil insight tentang perilaku pengguna TikTok di Indonesia dalam berbelanja, khususnya selama masa tersebut. Insight dari TikTok ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi brand dan e-commerce untuk merangkul lebih banyak pelanggan selama periode mega sales melalui platform video singkat. Khusus menyambut mega sales, 78% dari responden tidak sabar menantikan periode ini tiba untuk mereka berbelanja. Dan 66% sudah mulai melakukan perbandingan harga untuk produk incaran mereka sebagai persiapan menuju mega sales. Dengan tetap berpegang pada konsep entertainment, TikTok berangkat dari misi untuk membagikan kebahagiaan secara alami. Pasalnya, pengguna hadir di TikTok mencari hiburan ataupun saling memberikan semangat, khususnya di masa pandemi. Bagaimana selengkapnya konsep shoppertainment dari TikTok ini? Kita simak pemaparan Sita Resti Astarini, Head of Business Marketing TikTok Indonesia berikut ini. Terima kasih kehadirannya pagi-pagi nih, pagi menjelang siang. Semoga semua sehat. Mas, aku boleh minta bantuan untuk screen share kah? Untuk membuka sesi, kita akan ngebuka dengan mengingatkan teman-teman semua bahwa di dalam TikTok ini misi kami adalah menginspirasi kreativitas dan membawa kebahagiaan untuk semua para penggunanya dan para partner kita, gitu ya. Inspire creativity as well as bring joy. Dan di sini mungkin teman-teman pada nanya gitu ya, terus kenapa joy ini matter gitu? Kenapa kebahagiaan ini penting banget, especially di konteks mega sales ini, gitu kan? Pengaruhnya apa? Oke, boleh next. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini adanya sebuah kebutuhan untuk perasaan bahagia itu sendiri. Jadi nggak bisa dipungkiri teman-teman bahwa saat ini pandemi memang dengan segala keterbatasan maupun semua perubahan-perubahan rencana gitu ya yang harus kita semua jalani, maupun adanya segala berita negatif dan duka yang dibawanya, mendorong adanya rasa haus akan informasi dan konten positif sebagai refreshment untuk semua pengguna, untuk orang-orang sebagai individu, sebagai source of kebahagiaan mereka, source of joy. Terus bagaimana the joy ini different at TikTok gitu ya. Jadi kita melihat beberapa sinyal-sinyal bahwa orang-orang itu memang menginginkan sesuatu yang berbeda. Dan sesuatu yang berbeda itu terlihat juga dalam konteks aktivitas berbelanja. Jadi setiap 1 dari 2 atau setengahnya itu para pengguna mereka hanya ingin merasa senang pada saat mereka melakukan sebuah belanja gitu. They want to feel good gitu. Terus sekitar 1 dari 3 sekitar 1 dari 3 para pengguna ini mereka merasakan mereka tuh sebenarnya pengen belanja tapi mereka ingin aktivitas atau pengalaman belanja itu terasa lebih entertaining, terasa lebih menghibur gitu. Jadi di sini TikTok memberikan kesempatan untuk semua user ataupun semua bisnis, semua brand untuk berkontribusi dalam menaikkan mood atau lightening up dan bringing joy istilahnya ya, melalui berbagai ad produk maupun kesempatan untuk mengedukasi, menginformasi, menginspirasi para komunitas TikTok kita dengan konten-konten yang light ataupun menghibur tersebut di dalam platform kami. Next-nya. Ya, jadi pertama-tama memang konsumen kita memang melihat adanya joy, adanya kebahagiaan di dalam platform TikTok pada saat mereka discovering brand-brand baru ataupun produk-produk baru di dalam TikTok dalam mega sales, sesuai di periode mega sales atau musim belanja. Di sini terlihat bahwa 80% dari mereka menemukan konten-konten baru yang mereka nikmati pada saat mereka menggunakan aplikasi TikTok. Terus nggak cuma itu, 78% justru melakukan pembelian atas hal-hal baru atau produk-produk baru dari brand-brand baru juga, instead of brand-brand yang memang mereka sebelumnya kenal, gitu ya. Dan yang ketiga, 55% ini memang mengaku bahwa mereka melakukan pembelian di luar dari apa yang mereka rencanakan. Jadi mungkin orang-orang sudah memiliki shopping list mereka, tapi di luar itu mereka melakukan
pembelian di luar apa namanya, di luar rencana, kurang lebih seperti itu. Kalau di sini yang bisa kita telisik lebih jauh adalah the power of discovery kalau ada di TikTok gitu ya. Kenapa the power of discovery di TikTok itu? Karena kalau di TikTok itu teman-teman mungkin tahu kami ada fitur yang namanya For You feed atau For You page. Di sini biasanya disebutnya FYP gitu ya. Ini sangat-sangat powerful, central to the TikTok experience gitu ya. Ini adalah area di mana para user kami juga meluangkan lebih banyak waktu pada saat menggunakan aplikasi. Gimana cara bekerjanya? Jadi setiap FYP tiap user itu pasti berbeda. Bisa jadi berbeda. Misalnya saya dan Mas Adrian itu bisa jadi FYP-nya beda. FYP saya misalnya lebih suka akan menemukan konten-konten yang isinya mungkin tips and trick digital marketing, resep-resep makanan, ataupun komedi-komedi. Dan Mas Adrian mungkin isinya berbeda. Mungkin tips-tips untuk menabung, investing, atau tips trik untuk teknologi, gimana caranya hacking untuk pakai Excel dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena recommendation system dari FYP page, FYP kami ini memang mendeliver konten sesuai dengan interest atau ketertarikan masing-masing user. Jadi experience yang diberikan untuk setiap pengalaman menggunakan konten TikTok ini, menggunakan platform TikTok, memang sangat personalized, tapi juga very diverse experience to every one of the users. Dan dengan adanya diverse recommendation seperti ini, it makes it very, very unique, dan memudahkan untuk setiap user menemukan konten-konten baru. Jadi bukannya hanya echo chamber aja yang diciptakan, nggak hanya itu, jadi kalau misalnya ada produk baru, brand baru yang sesuai dengan interest-nya mereka, itu juga akan lebih mudah untuk terdorong atau tersaji ke dalam radar mereka melalui FYP page. Boleh next? Ya, jadi di sini kalau kita ngomongin mega sales gitu ya, mega sales ini sebagai klarifikasi, kita ngomonginnya double dates lah ya, mungkin dari 99, 10, 10, 11, 11, sampai 12, 12, atau sampai extending sampai year end sales gitu, untuk para retailer, untuk para marketplace, dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya mempresentasikan atau menyediakan periode yang sangat-sangat penting, atau opportunity yang sangat penting untuk para bisnis, untuk bisa menjangkau audiens di TikTok yang memang sangat mencari entertainment, memang mereka suka sesuatu hal yang joyful gitu ya. Dan sini terlihat juga bahwa 78% dari user kami di TikTok, mereka itu sangat excited, mereka menanti-nanti adanya mega sales season sesuai dengan survei yang telah kami lakukan. Dan nggak cuma itu, kalau kita ngomongin joyful audience di sini, ini terlihat juga bahwa 46%, jadi hampir setengah dari semua user kami yang telah kami survei, mereka mengaku bahwa setelah menggunakan aplikasi TikTok, mereka ngerasa feeling better. Mereka merasa moodnya lebih baik dibandingkan pada saat sebelum mereka menggunakan TikTok itu sendiri. Next. Ya, jadi konten yang uplifting serta kreatif mengenai tren-tren produk baru maupun brand yang go viral di TikTok itu memang mendorong awareness, tapi nggak cuma itu, mereka juga mendorong transaksi pembelian, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini ada trending hashtag. Hashtag ini kalau kita lihat di TikTok ini organik ya, racun in TikTok, ada gara-gara TikTok sama TikTok made me buy it di skala global. Jadi kalau kita boleh play salah satunya yang racun in TikTok, yang sebelah kiri mungkin, ya. Diolas, ini bener banget. Bahkan ini Alfamart ke-10 ya aku datengin karena Alfamart sebelumnya itu semua stoknya kosong. Gila sih the power of TikTok, karena di mana-mana tuh habis stoknya. Dan akhirnya di sini aku ketemu juga topokinya. Maaf guys, aku borong semuanya karena sesusah itu nemu topoki ini, jadi aku nggak mau membuang kesempatan. Sampai rumah aku langsung bikin topokinya karena udah nggak sabar banget. Dan aku kaget isi topoki yang sekarang tuh jauh lebih banyak dibandingin yang waktu nih. Tambahin sosis juga biar makin mantap, terus masukin sausnya. Abis itu dimasak aja sampai airnya menyusut. Biar makin mantap lagi, tambahin keju mozzarella di atasnya biar ada sensasi melentat-melentat gitu nanti. Gila sih topoki Mujigaya emang gak pernah ngecewain, enak banget bun. Jujur kemasan yang sekarang tuh topokinya lebih banyak dan kuahnya jauh lebih enak. Gak heran sih topokinya tuh habis di mana-mana karena enak banget bun. Oke, itu salah satu hashtag yang racunin TikTok gitu ya. Sampai sekarang ini sudah 3,5 miliar view di dalam platform. Boleh kita play satu lagi video yang gara-gara di TikTok? Iya, yang itu aja. Ayah dan ibu, kepada Allah untuk memberikan kebahagiaan.
Jadi tren ini sebenarnya menunjukkan bahwa user-user yang memang menemukan barang-barang yang mereka temuin sehari-hari gitu ya, mungkin not necessarily menemukan barang online, tapi bisa juga barang-barang offline sebelum lockdown ini diterapkan gitu ya. Jadi behaviornya para user di TikTok ini mereka sangat keen, mereka sangat eager gitu ya untuk share their experience, their shopping experience. Mereka suka sebuah produk, mereka share ke networknya di TikTok. Terus nggak cuma itu, mereka menemukan hidden gem, mereka menemukan produk baru yang menurut mereka ini exciting banget, semua orang harus tahu, itu juga mereka share. Jadi from online shopping hauls, from unique products, from unique items, sampai review-review barang-barang yang mereka baru cobain, atau even promo-promo deal yang mereka juga ngerasa, wow ini very very valuable, mereka itu lebih keen untuk share di dalam platform TikTok. Dan ini, behavior ini menunjukkan nggak cuma it helps brand to spread awareness about their product sama their brand gitu ya, ini juga mendorong memvalidasi adanya bahwa user ini nggak hanya aware mengenai adanya suatu produk baru atau brand baru, tapi mereka juga melakukan transaksi, and even more than that, they are becoming the advocate of sharing that information gitu ya, ke semua networknya mereka. Next-nya. Ya, jadi kalau di sini kita bisa ngomongin TikTok's model yang bisa disebut shoppertainment gitu ya. Jadi shoppertainment ini sebenarnya approach atau konteks di mana gabungan antara entertainment, antara shopping atau retail, tapi menggabungkan juga dengan discovery sama commerce, discovery dalam community commerce tersebut gitu. Jadi kalau di sini lihat irisan antara discovery, entertainment, sama community commerce ini sebenarnya kalau digabungin jadi satu, it's very very joyful and uplifting for our community. Jadi joy itu memang berada di center of our model gitu ya, kurang lebih. Dan mengapa demikian? Karena basically kalau di dalam platform TikTok ini memang dari sisi discovery gitu ya, TikTok memang didesain untuk memudahkan para pengguna mendiscover atau menemukan hal-hal baru, mau baik itu konten, baik itu produk, ataupun itu brand-brand baru yang mereka tadinya sebelumnya nggak tahu. So very very good for awareness as well gitu. Terus nggak cuma itu, entertainment ini seperti yang mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Terus dari tadi kita ngomongin user kita joyful dan lain-lain. So there's a lot of content yang ditemukan di dalam TikTok. Memang sifatnya entertaining, memang sifatnya menghibur dan sifatnya itu uplifting, especially di masa-masa saat ini yang memang mungkin cukup challenging gitu ya bagi kebanyakan dari kita. Dan yang terakhir tentunya community commerce ini menunjukkan dengan adanya seperti contohnya tadi trending hashtag tadi menunjukkan bahwa people are making purchases, people are making conversions gitu ya. Jadi nggak cuma hanya awareness campaign yang memang efektif di dalam TikTok, tapi juga up to actually commercial atau purchases behavior yang tertangkap di dalam platform TikTok itu sendiri. Next-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa more shopping behavior pada saat mega sale season di TikTok di Indonesia, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, sekitar 72% para pengguna TikTok di Indonesia ini mereka merasa termotivasi atas adanya info-info terbaru mengenai promosi, mengenai best deals pada saat mega sales, gitu ya. Nggak cuma itu, 60% juga mereka merasa termotivasi oleh ads, oleh iklan mengenai sales atau best deals. Jadi kalau kita ngomongin konten organik, nggak cuma itu, tapi 60% merasa mereka juga termotivasi oleh konten-konten yang berupa iklan. Dan para user di TikTok ini sangat-sangat sangat prepared gitu. Mereka 66% itu comparing prices across different shops, across different platforms, marketplaces sebelum melakukan pembelian. Jadi mereka melakukan riset mereka sendiri sebelum mengambil sebuah keputusan. Dan ini sebetulnya takeaway-nya adalah untuk para bisnis yang memang ingin menjalankan campaign-nya di dalam TikTok dan ingin tap opportunities on this community, mereka perlu memikirkan gimana caranya menjangkau this joyful audience yang sebenarnya keen untuk menyambut musim mega sales, dan mereka juga punya purchasing power seperti yang tadi sudah dijelaskan. Karena kalau misalnya tidak, mereka juga ada kecenderungan untuk 78% mereka nggak ragu untuk membeli dari produk ataupun brand baru. It could be good or not so good kalau misalnya tidak bisa compete gitu ya. Karena untuk brand-brand yang baru, untuk brand-brand yang sangat rajin untuk explore, ini bagus karena ini kesempatan untuk
bisa didiscover oleh audiens yang sangat-sangat engage, yang sangat-sangat tadi mereka melakukan riset gitu ya. Terus 70% merasa mereka itu bisa abandon cart pada saat mega sales jika mereka menemukan better deal, mereka menemukan better content, mereka menemukan better produk atau brand lainnya pada saat mereka melakukan research tersebut gitu. Next-nya. Ya, nggak cuma itu, kalau di Indonesia sebetulnya kalau kita lihat di sini consumer di Indonesia atau konsumen di Indonesia mereka itu willing untuk spend more. Jadi mereka itu nggak ragu untuk melakukan expenses yang lebih pada saat mega sales. Dan kalau di sini dilihat 63% dari mereka mengaku telah membeli beberapa barang atau spend more pada saat year end sales season atau saat mega sales season gitu ya. Dan ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan benchmark Asia Tenggara, Indonesia itu kecenderungannya paling tinggi dibandingkan market-market lainnya. Next. Ya, dan kalau di sini kita lihat juga, jadi kategori-kategori produk yang dibeli itu bervariasi, nggak cuma 1 atau 2 atau 3. Dari yang kami survei, para pengguna TikTok di users itu, para pengguna TikTok di Indonesia itu paling tinggi memang seneng banget beli yang namanya beauty and personal care, yang kedua itu fashion and accessories juga sangat-sangat diminati. Following that, electronic and appliances, karena mereka mencari best deals, mumpung harganya murah gitu ya. Tapi yang lain-lainnya juga ikut naik sebetulnya. Food and beverage, health fitness, even household items gitu. Jadi finding gimana sih caranya untuk membersihkan misalnya meja dapur, untuk alat-alat misalnya memotong dan lain-lain, itu juga cukup populer pada saat mega sales. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa bukannya berarti hanya 3 atau 4 barang yang cukup laku, sisanya nggak laku pada saat mega sales. Ini sebetulnya kesempatan banget untuk para brand-brand dari kategori-kategori ini untuk bisa mengikuti tren untuk discover tadi di dalam TikTok. Jadi untuk yang percentage-nya masih 27-30%, kesempatannya room for growth-nya sangat-sangat besar supaya bisa didiscover lebih banyak oleh para komunitas TikTok tadi yang mereka meluangkan banyak waktunya di FYP. Jadi mereka nggak sabar untuk menemukan konten-konten baru dan produk maupun brand-brand baru. Next-nya. Ya, dan nggak cuma itu, konsumen itu sangat-sangat empowered. 1 dari setiap 6 users, mereka mengaku bahwa mereka melakukan riset produk jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan lebih dari 1 bulan sebelum musim mega sales itu dimulai. Terus 66% seperti yang tadi sudah disebutkan, mereka juga melakukan komparasi atau perbandingan harga dari beberapa channel, beberapa website, atau beberapa online store untuk bisa mendapatkan best deal, harga yang paling murah, deal yang paling menguntungkan untuk mereka, dan lain-lain sebagainya. Next. Ya, terus dari tadi kita ngomongin para pengguna TikTok di Indonesia, gitu ya. Terus mungkin kita wondering siapa sih para pengguna TikTok di Indonesia. So to summarize, sebetulnya pengguna TikTok di Indonesia itu kalau kita ngomongin apakah itu certain age group atau itu certain daerah aja atau lain sebagainya, sebenarnya enggak. They're very very diverse, mereka sangat bermacam-macam dan mereka juga high value shoppers across different age groups gitu ya. Di sini ditunjukkan bahwa sekitar 70% para pengguna TikTok di Indonesia mereka sangat very e-commerce savvy, mereka melakukan shopping online secara reguler, dan ini sebetulnya kecenderungannya 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan behavior para platform-platform lain. Terus nggak cuma itu, secara demografi, 7 dari setiap 10 pengguna TikTok di Indonesia mereka telah memiliki pekerjaan, dan 3 dari setiap 5 pengguna TikTok di Indonesia itu sudah menikah maupun merupakan orang tua. Next-nya. Ya, terus untuk nge-recap sebelum kita mengakhiri gitu ya, terus kalau kita ngomongin bisnis atau brand, ini maksudnya apa dengan data-data seperti ini gitu kan? Nggak cuma itu, bukan hanya maknanya, mungkin maknanya juga sudah tercapture gitu ya, berarti it's a huge opportunity to tap. Tapi caranya seperti apa? And how can they win in mega sales season mendatang gitu ya? Next. Ya, jadi untuk ini ada beberapa tips yang bisa kita capture di sini supaya brand-brand bisa owning atau winning mega moment di dalam TikTok pada saat mega sales season. Jadi ada beberapa hal di antaranya
Yang pertama ini planning dari jauh-jauh hari untuk menginspirasi dan membuat para konsumen itu excited. Karena seperti yang tadi dibilang, data point yang ditujukan itu adalah everybody itu hampir semuanya memang sangat excited menanti-nanti musim mega sale season. Dan jangan lupa join in the hype, tunjukkan bahwa brand-brand atau bisnis-bisnis itu juga ikutan di dalam momen mega sale tersebut, bikin mereka lebih excited dan inspired gitu ya. Terus nggak cuma itu, para konsumen atau para user di TikTok itu mereka nggak butuh hanya cukup diskon aja. So don't offer only about deals atau diskon, tapi tawarkan juga informasi-informasi, tips-tips, trik-trik untuk yang bisa memberikan mereka sebuah insight lebih agar mereka bisa memvaluasi brand tersebut dengan lebih baik dan better connect with the brand. Yang ketiga, nggak juga lupa untuk melibatkan kreator, atau kalau kita disebutnya di sini mungkin influencers gitu ya. Kreator-kreator inilah yang sebetulnya memiliki followers, dan gak cuma itu, mereka tahu betul bagaimana caranya untuk membuat konten yang memang very relatable. Ini juga bagus untuk brand-brand dari semua skala, dari yang skala kecil, menengah, besar, kalau mereka memang masih ingin better engage with the consumers atau with the audience dan menjangkau audiens yang lebih luas, bisa juga untuk menggunakan jasa kreator ataupun influencer di dalam platform TikTok. Nggak cuma itu, be native, maksudnya ini di sini seperti apa? Sesuaikan brand storytelling-nya dengan platform TikTok, yaitu gunakan unsur otentik, jadi flawsome, yaitu flawed dan awesome, terus be real, biar kelihatannya lebih jauh relatable dan humanized di mata para user di TikTok. Terus selanjutnya nggak perlu terlalu serius, jadi bisa disajikan dengan konten secara light, yang penuh humor misalnya, penuh komedi, atau nggak cuma hanya hahaha atau ketawa-ketawa aja, tapi bisa dipackage dengan sesuatu hal yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Dan yang terakhir tentunya gunakan short video, karena ini memang senjatanya kalau di dalam TikTok gitu ya. Kenapa? Karena dengan video ini brand-brand akan didorong untuk memiliki simple, clear messaging yang ujung-ujungnya akan membantu strong conversion tergantung untuk campaign objektif masing-masing gitu. Next. Ya, jadi kalau saya boleh recap 3 takeaway atau 3 summary untuk para bisnis kalau mereka ingin memenangkan mega sales atau berhasil di dalam season mega sales mendatang di dalam TikTok ini. Yang pertama, jangan lupa untuk be discovered. Jangan lupa bahwa the power of discovery TikTok itu cukup besar. So with this, brand atau produk yang ikutan di dalam campaign mega sales dalam TikTok itu bisa mengconvert happy users into their happy buyers. Yang kedua, jangan lupa dengan modal kami yang bernama Shoppertainment, di mana gabungan antara shopping, entertainment, as well as commerce itu bisa menghubungkan brand-brand dengan komunitas joyful shoppers di dalam platform TikTok. Dan yang ketiga, untuk memaksimalkan efek dari campaign mega sales moment, kami juga ada TikTok solutions and packages untuk brand-brand yang tertarik sesuai dengan skala bisnis mereka masing-masing. Ya, sepertinya itu aja dari saya, Mas Adrian. Terima kasih. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, sesuai dengan ciri khas dari TikTok, konsep Shoppertainment di TikTok hadir untuk memberikan kesempatan bagi para brand untuk dapat memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.